beli paket dulu, Bang Sandi. Lari-lari saudara. Dulu itu wajib. Nah, beli paket. Oke, nanti aku Kenapa? dinaikkan lagi ya Bang ya. Iya, saya naikin Oke, lagi. aku Aman, turun aman. dulu sebentar ya. Ya. Iya, cari dulu tempat yang bagus ya. Ya, aku turun dulu sebentar. Oke, Mau sampai jam berapa ini habis live-nya? Boleh. Oke, betul. Bagaimana mungkin dia disebut Kristen, gereja saja Terserah pun dia nanti tidak sampai pernah kalian bertanya. berdua itu nyerah gitu. Saya sampai kubur. Iya. Oke, baik Bang Sandi. Itu Jadi teman-teman, dia bilang Ustadz, aku akan naik nanti sampai kalian dua itu menyerah. Aku tidak akan menyerah kalau seperti itu pola pikirnya. Bagaimana mungkin aku percaya dia Kristen, gereja aja dia tidak pernah katanya. Aduh, bingung aku. Dia tidak. saya gini Bang Roh Kudus sama Mbak Rosari, terserah kalian mau gereja atau kagak, gerejanya apapun atau tidak. Yang jelas saya itu bingung dengan kalian. Nih ya teman-temannya, Bang Roh Kudus bilang Tuhan 2, Mbak Rosari bilang Tuhan 1. Terus kata Bang Sandi Yesus bukan Tuhan. Kalau ada Bang Edi ini saya kumpulin lagi, nggak ada Tuhan katanya. Kristen semua ini. Pusing lah. Terserah kalian dah ya kalau kayak gitu, pusing. Sama istri Ustadz. Ibaratnya tadi Ustadz bilang bingung melihat kami. Dengan aku yang bingung juga nengok Ustadz tadi yang bilang Tuhan, tapi ada Tuhan tapi tiada Tuhan selain Allah. Sama, kita punya kebingungan sendiri untuk menjelaskan keagamaan, keimanan kita. Iya, aduh. Yang pastinya aku tidak akan mungkin ku anggap dia Kristen kalau dia sendiri mulutnya ngomong dia tidak pernah ke gereja. Itu nggak akan ku percayai dia itu Kristen kalau dia itu bilang dia tidak pernah ke gereja. Bagaimana? Edinya lagi di Rumbang Zuma, ya. Bang Sandi tadi mana? Bentar Bang Roh Kudus. Saya lihat Bang Sandi tadi kan keputus dia. Saya cari dulu gitu. Baru ini aku lihat orang Kristen mempermasalahkan tentang kelahiran Yesus. Baru inilah aku jujur ku bilang Pak Ustadz, baru itu seumur hidupku baru inilah aku ada jumpa. Ya kalau Kristen dia bilang pemikiranku bermasalah karena bilang Tuhan 2, aku terima. Tapi kalau ada Kristen yang mempermasalahkan kelahiran Yesus, itu jujur aja aku bilang itu logikanya itu nggak nyampe untuk mempelajari Kristen. Dia berarti Sandi itu kaum Farisi dia. Aduh, Mbak Rosari dengan Bang Roh Kudus juga beda. Yang mana yang betul, 1 atau 2 Tuhan itu? Sebenarnya kalau gini, kalau bikin saya bingung juga sama. Kalau Bang Roh Kudus nih menyebut Sang Pencipta juga menyebutnya dia Tuhan gitu. Tapi kalau saya Allah Bapa, kalau saya menyebutnya Allah Bapa pada iman saya. Nah, dia menyebutnya Tuhan sebagai Sang Pencipta juga, makanya dia sebutkan Tuhan ada 2. Kalau saya Allah Bapa sebagai Sang Pencipta, Allah Putra yaitu Yesus sebagai Tuhan, begitu. Karena gini loh Mbak Cleo, aku nggak muluk-muluk ya. Aku juga di dalam keseharianku pun aku menyebutkan Tuhan Yesus. Nah, kenapa aku menyebut Tuhan Yesus? Karena berarti aku menganggap dia itu Tuhan. Itu aja, simple aja kan. Kita menyebut ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah. Berarti kita menyebut ada konsep ketuhanan itu yang mau kita bahas loh. Gini, Bang Roh Kudus, yang bikin saya bingung itu nama ente itu kan gini, selalu klaim Kristen itu gini Bang, ya. Bahwa umat Kristen itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kok bisa? Kalaunya setiap orang dari Kristen dipenuhi Roh Kudus, dia bisa ngomong. Yang satu bilang Yesus bukan Tuhan, ini Roh Kudus satu macam gitu ya. Habis itu ada yang bilang pula Yesus itu Tuhan, kayak Mbak Rosari. Beda lagi nih Roh Kudusnya ya. Ini Roh Kudus yang kedua kan kayak gitu. Bentar Bang, saya habiskan dulu nih, dikit lagi.
biar abang Roh Kudus ngerti gini. Ya, yang saya bingung itu gini, kok bisa Roh Kudusnya itu beda-beda gitu loh. Tadi Bang Sandi Roh Kudusnya yang jenis pertama Yesus bukan Tuhan, ya. Lalu Roh Kudus yang jenis kedua seperti Mbak Rosari, Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus yang jenis ketiga kayak Abang Roh Kudus sendiri, ya Tuhan dua. Ini yang mana yang betul Roh Kudusnya? Kacau semua jadinya, bingung saya. Kalau didalami bahasaku Ustadz, ya kayak Mbak Cleo ini udah mulai memahaminya konsep ketuhanan buatku itu seperti apa. Bang Sandi tadi mana ya? Bang Sandi minta naik kalau ada Bang Sandi. Ya bingung saya nyarinya. Minta naik ya kalau ada. Ya, saya tuh maksud yang dimaksud dengan Bang Roh Kudus, saya maksud yang dimaksudkan Bang Roh Kudus hanya saja salah penyebutan. Kalau menurut saya, Bang Roh Kudus salah penyebutan. Kalau Allah kalau pencipta itu, kalau kami menyebutnya Allah Bapa bukan Tuhan. Definisi kata Tuhan itu sama halnya penguasa, ini Gusti gitu loh, Raja gitu. Gusti gitu, bukan sang pencipta. Berarti Allah Bapa kan gitu. Ya. Berarti Tuhannya Yesus gitu. Yesus saja. Karena Tuhan itu beda dengan, jadi Tuhan itu definisi ya, definisi kata Tuhan itu Gusti gitu, Raja. Kusambungkan omongan Mbak Cleo ini. Berarti Allah Bapa itulah sang pencipta dan Tuhan itu berarti hanya Tuhan Yesus. Itulah Mbak Cleo bilang kan. Ya, aku terima. Allah Putra. Aku terima. Sekarang gini Mbak Cleo, kenapa aku bilang Tuhan Yesus, aku bilang Tuhan Allah? Kan toh juga yang kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah kan. Dia itu cuma Allah, dan dia itulah memang Roh Kudus yang diturunkan Allah kan. Jadi konsep ketuhanan ini kita layak untuk menyembah Tuhan Yesus kan. Iya kan? Layak nggak? Layak nggak Mbak Cleo? Mengimani. Layak, mengimani. Iya, mengimani. Kita percaya, kita sembah dia, kan layak kan? Iya kan? Oh, Sandi tadi dimarahi. Bang Roh Kudus Sandi tadi kayaknya dimarahi katanya. Iya, karena dia tidak Kristen. Bagaimana mungkin aku bilang? Kalau itu bukan Kristen yang baik dia. Aku percaya. Iya, karena dia mempermasalahkan kelahiran Tuhan Yesus. Bayangkanlah dia seorang Kristen, dia permasalahkan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah jelas-jelas mulutnya ngomong utusan Allah. Dia bilang gitu, utusan Allah, tapi dia permasalahkan kelahiran Yesus. Gimana sih ini Kristen? Iya, Anda yang gini ya teman-teman. Ada teman debat saya yang dulu ya. Saya lagi cari juga namanya gitu. Itu yang satu juga bilang Tuhannya banyak, kagak terbatas. Mau saya naikin juga itu, mau saya kumpulin semuanya. Jadi mana yang betul gitu? Jadi dengarlah Ustadz ya. Itulah kenapa kejadian kemarin Ustadz, terlalu banyak yang mendukung aku untuk perdebatan Ustadz. Karena semuanya ya memang tidak Kristen yang mendukung aku untuk perdebatan itu dia. Jadi mereka ini yang mendukung aku itu hanya untuk menunjukkan lelucon yang kami timbulkan di sini gitu loh. Buktinya si Sandi tadi dia begitu bertentangan dengan kami, dia langsung diberikan gift yang besar. Berarti kan didukung memang untuk sebuah perselisihan gitu loh Ustaz. Oh gini Bang Roh Kudus, kalau Sandi ya, itu kan sepaham dengan saya gitu. Sepahamnya gini Bang ya. Ketika aku dulu bertentangan kemarin live itu, ketika aku bertentangan dengan mereka yang Kristen, mereka banyak mendukung aku, mereka give aku begitu kan. Udah, ketika aku sekarang bertentangan tadi sama Ustadz yang tentang ketuhanan Ustadz tadi,
aku Tetap aja perdebatkan. ente digip juga. Mbak Leo digip, ente digip, ya wajar lah Sandi saya kasih juga. Aku bukan masalah giftnya itu, Ustadz. Aku masalah yang ku jelaskan ini. Ketika aku berdebat sama Ustadz, aku kontra dengan Ustadz, aku dicecar, aku itu disuruh turun, disuruh begini, dia dihina apa segala macam. Jadi itulah kenapa ku bilang sama yang Kristen yang lain, kita itu akan menjadi lelucon ketika kita berdebat di sini, gitu loh. Nyampe kan logikaku yo. Nah, jadi mereka marah-marah. Inilah buktinya bahwasanya tidak akan benar yang kita bilang karena kita sebagai lelucon di sini. Ya udah kayak gini aja Bang Sandi sama Mbak Rosari. Mungkin udah penutup dari Anda apa gitu. Bang Sandinya nggak ada naik lagi, entah jaringannya atau dimarahi gitu. Habis itu kemungkinan saya juga akan tutup live streaming karena kepala saya agak berat juga gitu. Silakan. Enggak, cukup sih Bang. Oke, Bang Sandi ada yang mau disampaikan? Nih ada. Bentar ya, bentar. Nih. Saya pikir tadi beliau nggak ada lagi gitu. Kepala saya agak berat. Paling nanti ya kalau kalian lanjut ya, saya tutup dulu kamera sebentar gitu. Soalnya mau minum obat. Ya. Bang Sandi, silakan ya. Open cam dulu. Iya, silakan Bang Sandi. Ya, cari jaringan yang bagus. Oke, jaringannya bagus dah ini. Ya, sip. Oke, silakan. Ini notif biar tok cepat kaya. Isi aja ya teman-teman. Kacau kali tok ini ya. Ya, itu dah. Itulah tadi kan kurang jelas aku dengar dan suara juga agak lelet. Mungkin benar jaringannya gitu. Ya, tadi kan si Rosari kan menceritakan 3 Tritunggal nih. Ya, kalau 3 Tritunggal ini pertanyaan saya di sini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa ini Tuhan apa bukan? Bapak itu Allah. Oke. Allah Bapa. Putra ini Allah apa bukan? Kalau Putra ini sebagai pribadi Allah juga. Allah. Roh Kudus ini Allah apa bukan? Masuk dalam kategori pribadi Allah. Allah. Tiga. Berarti Jadi 3 Allah lah ini. Enggak, kalau roh ini memang pribadi Allahnya gitu. Ya. Jadi 3 Allah lah gitu. Bukan 3 Allah gitu. Jadi Allah ini satu. Allah ini satu. Iya. Allah ini mempunyai kepribadian itu 3. Kepribadian, Iya. sifat. Kalau menerangkan tentang di situ itu, Kak. Di situ yang tertulis Allah nggak ada, Kak. Hanya yang ada itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Allahnya di situ di mana itu? Nggak ada kan yang tertulis Allah di situ? Kenapa dibilang Allah? Allah dibilang Allah karena sebagai sang pencipta. Allah Bapa itu masuk sebagai sang pencipta, Bang. Gitu. Dia itu bersifat sebagai sang pencipta. Itu Allah Bapa. Oke. Berarti Yesus ini Allah. Allah Putra. Allah Putra. Berarti yang diturunkan ke dunia. Iya, Allah Putra. Berarti yang dikandungi Bunda Maria ini Allah Putra kan? Iya, dia bersifat Allah Putra tapi dia berbentuk fisik manusia karena dia turun ke bukan dunia. Allah Putra, bukan Allah Putra, tapi Putra Allah. Putra Allah. Dia sebagai anak atau sebagai Enggak, Putra Allah sama Allah Putra beda. Jadi Allah Putra itu adalah Allah yang bersifat sebagai putra, gitu. Maksudnya Allah sendiri gitu. juga. Allah sendiri juga yang turun, turun sebagai dia diturunkan sebagai Yesus ya, yang berfisik seperti manusia gitu. Oke. Yang untuk mengajarkan umat di dunia. Oke. Berarti Yesus ini Allah sendiri juga gitu. Iya, Allah sebagai putra, sebagai sifat putra. Iya, dia sebagai putra tapi dia Allah gitu.
Iya. Berarti Bunda Maria ini melahirkan Allah. Iya, tapi kan saat itu Bunda Maria tidak tahu kalau itu Allah sendiri. Kok bisa dia tidak tahu? Kan seorang ibu itu dia tahu anaknya gitu. Saat itu kok dia tidak tahu bahwa yang dia lahirkan itu Allah gitu? Saat perjalanan melahirkan sampai dewasa, sebelum dia diketahui sebagai Mesias, itu Bunda Maria itu belum mengetahui bahwa itu Allah. Gitu. Tapi setelah Bang Sandi, Mbak Rosari sama Bang Roh Kudus, saya tutup kamera sebentar ya, saya mau minum obat gitu. Iya, minum. Lanjut. Nah, setelah ada proses penyalipan tersebut itu, iya. Nah, itu baru disebutlah dengan Tuhan itu kan, gitu. Oh, Tuhan. Berarti sebagai Allahnya tadi ada dalam diri Yesus juga kan? Sebagai anak. Iya, sebagai anak. Tadi kan gini, Bapa, Putra, Roh Kudus ini kan satu gitu. Berarti satu ini dalam diri Yesus ini ada Bapa, Putra, Roh Kudus kan? Kan gitu kan? Gitu kan? Iya, kalau Yesus ini kan firman-Nya Allah Bapa ini. Kakak tahu firman Allah. Iya, firman itu kakak tahu apa itu firman, Kak? Firman adalah ucapan, istilahnya kayak apa ya, dia disebut kayak, ya udah bilang aja ucapan Mbak Cleo. Pernyataan, ucapan. Berarti ucapan itu Allah juga gitu. Firman-Nya, Bang. Firman-Nya Allah. Firman. Berarti tadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana firman ini? Ya, yang Allah Putra ini, yang si Yesusnya ini. Ini membingungkan. Berarti tambah firman lagi berarti 4 lah ini. Enggak. Jadi gini, Allah tunggu Mbak Putra Cleo. ini adalah firman. Ini Bang Sandi ini. iya. Aku nggak tahu ini aku. Nanti kalau aku tanya apa yang menjelaskan kau Kristen atau tidak, aku mungkin terlalu privasi kali kan gitu. Jadi gini ya, Bang Sandi. Oke. Kau bilang jadi firman ini Allah gitu, kau bilang. Jadi firman itulah difirmankan Tuhan lah, makanya Yesus itu jadi Roh Kudus, Putra Allah Bapa. Udah. Iya, biar kau nanti nggak tanya. Firman ini siapa? Yang mengatakan firman ini siapa? Ya Allah menyatakan bahwasanya Yesus ini adalah anak yang kuturunkan sebagai jalan menuju aku, katanya. Ya udah. Ya, berarti Yesus berarti bapaknya Yesus ini tidak pernah mengatakan bahwa aku turunkan Tuhan untuk di bumi. Nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kenapa kalian bilang Tuhan? Oh, udah. Kan aku udah bilang tadi, konsep ketuhanannya itu, aku anggap Tuhan Yesus itu, konsep ketuhanan pada Yesus itu sebagai wujud yang kusembah sebagai jalan menuju Allah. Karena tidak ada jalan menuju Allah selain Yesus. Ada jalan menuju Allah selain Yesus. Coba dulu kutanya dulu Sandi, ada. Oke. Karena di situ tanya dulu, tanya ada nggak jalan lain selain Yesus menuju Allah? Oke. Memang ada jalan melalui Yesus, tapi ada enggak jangan oke, silakan. Jalan lain menuju Allah selain Yesus. Oke. Gini Bang, Abang dengar ya. Ada enggak jalan? Ada enggak jalan? Bang, ada enggak jalan? Dulu ada jalan. Memang jalannya di Yesus gitu, tapi kalian itu sembah jalan loh. Kalian sembah jalan, bukan sembah tujuan. Tahu nggak kalian? Kayak mana sembah Yesus berkata di situ, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Mengenal aku maka mengenal Bapakku. Kalian mengenal Yesus, tapi kalian menuhankan Yesus, bukan menuhankan Bapaknya. Iya, kalian di situ macetnya di situ. Makanya aku bilang kalian itu sembah jalan, bukan sembah tujuan. Iya, karena jalan jujur itu aja bisa bilang sembah jalan. Kan enak. Kau tidak akan bisa ke tujuan tanpa jalan, loh Bang Sandi. Kau tidak akan bisa ke tujuan tanpa jalan. Itu dia. Aduh, kalian ini gimana ya? Aduh.
Yesus sekarang gini, ini tanya Bang Sandi. Bang Sandi bisa nggak nyampe ke tujuan untuk tanpa sampai jalan? ke tujuan. Kalian belum Bang sampai ke Sandi. tujuan menuhankan Yesus. Berarti Bapaknya ini kalian nggak tahu. Iya. Dengar Kalian nggak kenal Bapaknya Yesus. Yakin yang kalian kenal Yesus aja yang dituhankan. Berarti kalian nggak kenal Bapaknya Yesus. Yesus seperti apa? Iya. Jadi menurut Bang Sandi Tuhan yang mana? Bapaknya Yesus itu yang benar, Bang. Bapaknya Yesus yang mana? Ya itu Tuhan. Nah, Bapaknya Yesus yaitu Tuhan. iya. Bapaknya Yesus adalah Tuhan. Jadi Allah siapa? Bukan Bapaknya Yesus. Allah itu sebuah nama, Bang, yang nggak bisa digambar dan serupakan, Bang. Mbak Rosari senyum-senyum terdiam aja lagi. Bingung Itu. sendiri juga. Makanya itu kalau belajar benar-benar harus belajar, Bang, biar tahu gitu tentang yang mana Tuhan. Kalian ini nggak bisa membedakan yang mana anak dan yang mana Bapa. Sedangkan Yesus ini jujur-jujur di mana-mana dia ceramah ini jujur-jujur aku anak utusan. Sebab itulah Bapa mengutus aku gitu. Di mana? Sebab itulah Bapa saya mengutus aku jadi Tuhan di bumi. Nggak ada. Ada nggak di situ? Ya, Bang Sandi, gini. Bang Sandi percaya sama Allah. Percaya. Bang Sandi percaya sama Allah. Percaya. Sebagai apa? Saya percaya Allah, tapi aku nggak percaya kalau Yesus ini dibilang Tuhan, nggak percaya saya. Iya, biar kita sambungkan. Bang Sandi ini percaya sama Allah. Iya. Abang Sebagai percaya apa? nggak? Sebagai Tuhan. Ya percayalah. Justru karena aku percaya makanya aku mempertanyakan Bang Sandi ini. Bang Sandi ini kalau udah percaya nggak sama Allah? Iya percaya saya. Karena Sebagai Yesus apa, mengarahkan Bang Sandi? saya. Oke. Karena Yesus mengarahkan saya untuk mengenal Allah Bapa. Iya. Bang Sandi percaya sama Allah, berarti apa yang diucapkan Allah itu berarti Bang Sandi percaya. Iya. Itulah yang Yesus katakan itu, yang Yesus perintahkan kepada kita itu, menyampaikan kepada umat-umatnya seperti kita ini. Gitu. Iya, berarti Bang Sandi percaya bahwasanya Yesus itu utusan Allah. Percaya. Siapa aja yang ada di dunia ini utusan Allah? Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Iya, utusan. Berarti Emang berapa? Coba sekarang aku nanya ya, Abang. Utusannya Allah sekarang berapa, Bang? Saya cuma Yesus yang aku tahu. Siapa-siapa? Coba aku dibaca-baca semua. Dengar. Aku membenarkan omongan Bang Sandi ini. Yesus itu utusan Allah, kan Iya. gitu. Ya kan? Karena Yesus hanya satu-satunya utusan Allah, apakah layak Bang Sandi menyembah Yesus sebagai jalan menuju Allah? Aku tidak sembah Yesus. Aku ikuti perintah Yesus untuk ketemu Bapaknya gitu. Yesus pernah nggak Yesus di situ? Pernah nggak Yesus berkata sembahlah aku di situ? Pernah nggak Yesus mengatakan sembahlah diri aku ini agar kalian itu sampai ke Bapa? Pernah nggak? Ya, pernah Yesus mengatakan sembahlah aku? Nggak ada di situ. Kalian aja itu ngarang-ngarang sembah Yesus. Definisi menyembah ini seperti apa menurut Bang Sandi ini? Definisi menyembah ini gimana nih menyembah? Definisinya menyembah. Apakah menyembah ini memang harus mengikuti atau gimana? Saya tidak sembah Yesus karena aku tidak menuhankan gitu. Orang yang menuhankan Yesus ini itulah sembahannya. Berarti cuma Yesus yang disembah, dia nggak sampai ke Bapaknya gitu loh. Kalau kita katakan menyembah, berarti kita mengikuti sepenuhnya ajarannya kan, itunya. Oke, kita bisa bedakan yang disembah dan perkataan, Bang.
Perintah bang. Emang ada perintah Yesus sembahlah aku gitu? Ada nggak di situ? Emang ada nggak perintah Yesus yang tidak Bang Sandi benarkan? Yang mana? Oh semuanya kalau perintah Yesus itu benar. Benar. Berarti Bang Sandi ikuti kan? Berarti Bang Sandi ikuti sepenuhnya semuanya omongan. Ya udah, berarti kalau sudah Bang Sandi omongkan, berarti Bang Sandi tidak ada layak untuk menegur Tuhan kan? Menegur Yesus kan? Tidak ada kan? Menegur Yesus secara apa? Secara apapun itu, apakah Bang Sandi itu layak untuk menegurnya? Gimana menegur ini seperti apa bang? Kata menegur itu berarti larang atau gimana gitu? Seperti apa ini? Dimarahi kali, dimarahi. Dimarah, berarti saya dimarah karena gak sembah Yesus gitu. Contoh, akulah jalan menuju Allah katanya, kata Yesus. Oke, benar bang. Terus Bang Sandi tidak mengikutinya. Terus Bang Sandi melarang aku tidak mendengarkan. Aku mendengarkan perkataan Yesus, tapi aku tidak menuhankan Yesus. Tahu nggak? Ngerti nggak itu? Jadi Bang Sandi nggak pernah menyebut Tuhan Yesus dengan tidak kata pernah. Tuhan Yesus. Kapan Yesus itu mengaku dirinya aku Tuhan, sembahlah aku ini Tuhan. Berarti kalau cuma Yesus yang disembah, berarti percuma perkataan Yesus nggak sampai ke Bapaknya. Gimana? Percuma. Kalau kita sebatas untuk menyembah Yesus, berarti kita nggak sampai ke Bapaknya. Kau ingin masuk surga, nggak tahu lah arahmu kemana. Ya karena kau nggak sampai, nggak ikuti perintah Yesus gitu. Bagaimana aku nyampe kepada Allah kalau aku tidak menyembah Yesus, sementara dialah jalan. Oke. Di mana di situ Yesus mengatakan sembahlah aku? Yesus tidak mengatakan apa? Gimana? Di mana di situ perkataan Yesus sembahlah aku, biar kalian itu kenal Bapakku di surga. Ya, aku biar kalian ngerti. Yesus mungkin tidak membilang sembahlah aku, tapi yang tidak dibilang itu nggak boleh. Kau ngarang menuhan-nuhankan kayak gitu nggak boleh kita. Ketahuan yang ngarang siapa ini ya? Ngarang-ngarang gitu nggak boleh. Bukan kita tentang agama ini diajarkan untuk kebenaran. Kita sampaikan kebenaran. Jangan ngarang-ngarang, dosa tahu. Bang Sandi percaya, Bang Sandi percaya Yesus itu adalah Allah. Oh tidak. Kapan Yesus mengatakan dirinya di situ Allah? Iya betul. Kapan Yesus mengatakan dirinya Allah? Akulah Allah. Di mana itu? Di ini bang, di Yohanes coba. Bacalah itu. Saya mau dengar. Abang buka coba. Saya nggak ada kitab di sini nih. Ya. Yohanes berapa? 10. Baca aja. Ujung-ujungnya nanti kalian juga ngarang juga nanti. Yohanes 10 ayat 30. Baca saja. Memang bisa ini tentang Tritunggal dijelaskan. Kalau memang Bang Sandi tidak menuhankan Yesus, kenapa mengikuti ajarannya? Emang makanya aku nanya, kapan Yesus itu bilang Tuhankan diri aku ini? Yang aku tanya, kalau memang ada perkataan Yesus, Tuhankan sembahlah aku ikutin lah. Tapi itu nggak ada, cuman ajarannya aja. Jadi ini yang dari Yohanes ini, aku dan Bapa adalah satu katanya. Itu jadi gimana itu? Oh, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya aku dan Bapa itu berarti Yesus itu apa yang Bapanya lakukan itu juga yang Yesus lakukan. Sama seperti Bapanya yang dia lakukan gitu loh. Apanya? Kalau menurut abang apanya yang satu? Oke. Sekarang aku nanya abangnya, apanya yang satu menurut abang? Apanya? Ya mereka. Nah, ini pembahasan saya dengan Mbak Rosari tadi. Satu pribadi bang, iya. Itu bang maksudnya satu pribadi. Satu pribadi seperti apa? Ya. Kan saya sudah sebutkan pribadinya yaitu konsep Tritunggal tersebut.
gitu loh. Yang dimaksudkan pada Yohanes tadi itu adalah satu pribadi seperti Bapa. Oke, satu berarti Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus. Ini berarti satu dalam Bapa gitu. Satu dalam Allah. Satu dalam Allah. Berarti waktu Yesus disalibkan berarti Allah Bapa, Roh Kudus semua ikut disalib, mati semua lah itu. Iya. Iya, Masuk mati semua. akal. Mati semua, nggak ada yang Mati selamat. semua. Nggak terpisah gitu kan, dibilang satu. Yang mati semua itu. Ya mati. Karena kalian bilang nggak seperti itu. Karena apa? Enggak Bang. Karena apa? Fungsinya kan berbeda. Jangan ngarang, jujur aja gitu. Fungsinya kan berbeda Bang. Apanya berfungsi? Oke, apanya fungsinya? Coba jelaskan seperti apa fungsinya? Kayak Roh Kudus terdapat. Iya. Roh Kudus itu apa ya? Dia roh yang membangkitkan manusia untuk berbuat kebaikan gitu. Roh Kudus yang namanya roh, kakak tahu nggak roh itu seperti apa, Kak? Roh sekarang aku nanya kakaknya, kakak ini punya roh apa enggak? Punya. Ya, tapi tidak kudus. Kalau kakak mati, apa rohnya ini berkeliaran? Apakah dilihat sama semua orang? Apa enggak kelihatan walaupun ada? Oh enggak Bang, roh manusia dan roh Allah itu berbeda gitu. Jangan disamakan. Abang menyamakan masalahnya. Bukan menyamakan. Yang bilang roh itu kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Kita mempunyai roh sama. Kita mempunyai roh, tapi tidak kudus. Bukan roh yang kudus, bukan. Kalau namanya udah mati, roh itu namanya enggak kelihatan, enggak tahu di mana. Kok kalian tahu gitu? Roh ini pembahasan rohnya Allah atau roh kita? Rohnya Allah, aku cuma kasih contoh tadi. Karena roh Allah sama roh kita beda gitu. Kamu kan ngomong gitu bedanya di mana gitu? Bedanya pada kekudusan, pada kudusnya. Roh Allah ini roh kudus yang ibarat roh yang benar-benar dia putih bersih gitu. Kudus itu seperti apa sih? Bisa digambarkan kudus itu? Kalau kudus nggak bisa digambarkan itu kalau nggak bisa digambarkan, kenapa bisa dibahas? Kenapa disebut bilang Roh Kudus? Kalau memang nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dibahas gitu. Harusnya yang bisa dijelas, yang bisa dibahas itu saja gitu. Saya tuh justru bertanya. Kamu bisa menjelaskan, tapi kamu tidak ngerti kan apa yang kau ucap gitu. Bang kan Sandi gitu, ini kayaknya benar-benar bukan belajar dari Kristen, bukan gitu. Kalau saya mengira gitu ya, bukan nggak belajar dari Kristen. Aja Bang Sandi nggak tahu gitu. Roh Kudus aja nggak tahu gitu loh. Coba kau jelaskan tentang Roh Kudus. Roh Kudus jelaskan. Itu ya. Allah ini menurunkan Roh Kudus ya, itu kepada manusia yang berbuat kebajikan. Misalkan kita itu mendidik anak dengan baik, itu Roh Kudus bekerja dari Allah gitu. Apa lagi? Seperti itu. Banyak. Terus, banyak. Ya, kok banyak kali, makin banyak Roh Kudus ini. Roh Kudus itu kan menguasai ya. Roh Kudus itu menguasai istilahnya umat untuk berbuat kebaikan gitu. Bukan roh masing-masing kita, bukan. Itu kita jangan berbicara roh masing-masing manusia, jangan. Roh Kudus Terus Allah roh ini apa? kan Roh Kudus Allah ini kan satu, tapi dia bekerjanya banyak. Iya, tadi kan tiga Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Bunda Maria melahirkan Bapa, Putra, Roh Kudus karena ini nggak bisa dipisahkan karena kakak bilang satu. Jadi kalau satu memang Bunda Maria ini melahirkan tiga-tiganya ini yang dalam satu Yesus ini. Bunda Maria tidak melahirkan Bapa, tidak melahirkan Roh Kudus, tapi kan dia melahirkan Yesus yang sebagai Allah Putra ini. Oke, terus ini Roh Kudus sama Bapa ini kemana? Roh Kudus itu terdapat pada pribadi Allah Bapa ini, pada pribadi Allah, pada pribadi Allah. Iya, jadi Allah ada dalam diri Yesus apa bukan? Enggak. Gini bang. Allah satu nih, dia mempunyai tiga kepribadian sebagai Bapa, sebagai anak, dan ada Roh Kudusnya. Dia mempunyai roh juga seperti kita. Nah, Allah ini sebagai Bapa, dia itu sebagai sang pencipta, ya.
Allah itu Yang berupa wujud apa menciptakan enggak? bumi dan Aku nanya dulu. seisinya. Oke. Allah ini berupa wujud apa enggak? Ya tidak berubah wujud dong. Iya, Makanya gimana itu- dia menciptakan 3 ini gitu loh. Menciptakan apa? Ya, ini tadi kan kau bilang Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah, atas nama Allah semua gitu. Makanya aku bilang kalau digabung ini berarti Bunda Maria ini melahirkan 3 ini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bang, Kan menyala gitu. abang maksud nggak sih yang dinamakan kepribadian? Bukan wujud, beda. Wujud dan kepribadian itu beda. Hmm. Abang jangan melihat wujud, Iya. tapi kepribadian, pribadi. Hmm. Pribadi. Seperti halnya abang, saya mencontohkan ya. Abang ini Iya. satu manusia. Tapi Iya. sifat abang itu bisa kekanak-kanakan, sebagai kanak-kanakan, sebagai orang tua juga bapak Oke, yang mendidik sifat itu anaknya. sifat Tapi itu abang juga punya roh juga Oke. gitu loh. Sifat itu diperumpamakan seperti apa sih? Sifatnya tidak berwujud. Sifat Iya. itu dilihat Oh, dari oke. kelakuan, Berarti dari tadi sikap. berarti Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini kenapa dibilang 3? Kalau memang nggak berwujud jam 2, kenapa Saya nggak bilang nggak- 1 aja? Enggak, Kau abang bilang 3. jangan melihat tiganya tiga, jangan melihat tiga Iya, kata jangan benda. sebut 3. Abang Kalau itu memang melihat 1 tiganya aja itu bilang kata 1, benda. jangan sebut 3. Ini kalian bikin bingung gitu. Kalau 1 berarti, kakak, kalau memang 2 ini gak kelihatan, itu disebut 1, Kak. Bukan 3. Bang, Nggak saya dihitung bilang- yang gak kelihatan itu, Kak. Saya bilang 1. Saya Ah. bilang 1. 3 dalam 1 gitu. Enggak, hanya saja dia mempunyai sifat kepribadian. Maksud nggak? Oke, aku Allah paham. satu. Hanya saja Iya. mempunyai sifat kepribadian. Iya, Gitu. sifat saya kan gak bisa dilihat sama orang kan? Tapi kan dari kelakuan abang, aku bisa Iya. melihat abang sebagai Oh, berarti abang yang kamu dewasa lihat Roh atau sebagai Kudus, anak-anak. kamu lihat Bapa kan? Kenapa? Kamu bisa lihat Bapa dan bisa lihat Roh Kudus kalau gitu. Kalau melihat Ya bapak karena nggak kamu mungkin bisa kita melihat lihat Bapak. sifat saya gitu. Kamu kan Nggak bisa lihat bisa. sifat saya. Kamu Bang. kok kamu bisa lihat sifat saya? Berarti kamu bisa lihat itu Roh Kudus sama Bapa. Kan gitu. Karena sifat itu nggak bisa dilihat gitu. Ya, tapi kamu bilang bisa lihat, berarti kamu bisa lihat Roh Kudus sama Bapa. Bisa melihat itu dari abang perilakunya, bukan rohnya yang dilihat, bukan. Abang melihatnya itu kata benda terus, bukan melihat dari kata kerjanya, tapi kata benda, bukan melihat dari kata kerja, bukan. Jadi kita tuh beda pola pikirnya tuh beda gitu. Bedanya Jadi di mana? Beda pola pikir, Bang. Cara berpikirnya kita beda. Kalau abang dari tadi saya simak itu melihat dari kata benda, makanya kan abang melihat bahwa Tuhan 3. Allah Ini itu harus 3. dibawa di kata benda, Kak, biar mudah dipahami gitu. Kalau cuma sekedar cerita nggak bisa dipahami, Kak. Iya. Kakak di situ ambil 3 pulpen. Kakak tunjukkan ke kamera di situ biar saya hitung itu Bapa, Putra, Roh Kudus 3 itu. Ya, coba ambil pena 3 itu. Ya, biar kakak nanti emang gimana caranya itu bisa menghilang itu kok. Tetap 3 apa gimana itu? Oh, Bang Sandi. Bang Sandi. Nah, Bang Sandi. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Silakan. Bang Sandi percaya nggak di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus? Percaya tapi gak kelihatan. Itu tetap 1 saya. Tapi kalian ini 3 dalam 1 ini yang jadi. Udah. Ya. Iya, ini biar ku jelaskan. Berarti Bang Sandi percaya bahwasanya di dalam Yesus, di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus, ya kan? Iya. Udah. Oke. Bang Sandi percaya nggak? Bang Sandi percaya nggak Yesus itu dilahirkan sebagai putra Bapa? Allah Berarti Putra Allah Bapa, Roh percaya Kudus. nggak? Oke, Bapa, Putra, Roh Kudus ada dalam diri Yesus kan? Benar nggak? Enggak, yang kutanya. Oh, enggak lagi. Ini tadi kau Ini bilang yang dalam kutanya. diri Yesus. Apa nih?
Aku mau menjelaskan makna yang tiga-tiga tadi secara logika Ya, Bang Sandi. oke, jelaskan yang benar. Pelan-pelan ya. Oke. Bang Sandi meyakini nggak di dalam diri Yesus Kristus itu ada Roh Kudus? Ya, oke. Lanjut. Dah, itu satu poin. Oke. Ya, oke. Bang Sandi meyakini nggak bahwasanya Yesus itu putra Allah Bapa? Ya, oke. Terus Bapak ini lagi. Bapak Oke. masih kurang satu. Udah. Oke. Bang Sandi meyakini nggak Bapa itu adalah Bapa dari Roh Kudus tadi? Ada dalam diri Yesus Bapa juga kan? dari Yesus tadi. Oke, Iya, berarti Allah Bapa Oke. itu Bapaknya itulah Allah Bapa. Itulah yang Oke. Bapa dari Yesus tadi. Meyakini nggak? Oke. Ya udah, kalau udah diyakini, berarti ya udah, ada dalam diri Yesus semua kan? Oke, deal di situ kan? Ada dalam diri Yesus semua. Berarti yang tiga-tiga ini waktu Yesus dibunuh, digantung di tiang salib, Yesus ditombak, berarti dua-duanya ini ikut kena tombakan. Iya. Ikut gimana? Jangan ngarang. Itu Kalau yang Bang dengar. Kalau Bang Sandi bilang kena tombak juga Bang. Enggak, kalau Bang Sandi bilang yang ditombak, yang disalibkan, berarti itu berarti semua yang ditombak, yang dicambuk berarti kena Roh Kudusnya gitu. Secara wujud manusia yang Bang Sandi lihat itu. Oke, kenapa tadi Abang bilang ada dalam diri Yesus semua? Makanya setelah dia disalibkan, mati, itu kan ada dia disebutkan Roh Kudus naik ke atas, naik ke surga. Udah. Abang ini, Bang jelaskan yang benar-benar lah Bang. Iya, ngomong Aku itu yang jelas Bang. jelaskan, Bang. Nggak nyampe, Bang Sandi nggak nyampe loh. Oke, Bang Sandi- tadi kan udah Bang jelas. Sandi, Tiga-tiganya oke, ada dalam diri Yesus. Makanya aku bilang, waktu Yesus ditombak, dua-duanya itu ikut kena tombak. Iya, ikut kena tombak itu. Karena ada yang dalam Bang Sandi dirinya. lihat itu, yang Bang Sandi lihat itu hanya wujudnya, hanya wujud manusia yang Bang Sandi lihat. Itu loh. Makanya ketika dia mati disalibkan, dia itu wujudnya tetap tinggal di bumi ini, rohnya yang naik ke surga. Terus Itulah terus Roh Kudus sama Bapak tadi. ini kemana waktu Yesus ditombak? Kok nggak kena tombak itu masalahnya? Bapa itu Allah Bapa. Kenapa dia dimasukkan ke Tritunggal supaya Bang Sandi tidak bertanya lagi dari mana dia menjadi Bang, putra. ini Gitu Bapa, loh. Putra, Roh Kudus tiga kan? Kau bilang jadi satu berarti ada dalam diri Yesus. Waktu Yesus itu ditombak, dua-duanya kena tombak Bang. Kena tombak. Kau Kalau nggak kena kau tombak, cerita yang dua-dua gini. ini kemana Kau Bang? cerita- Dua-dua ini Kau kemana? cerita, Pertanyaan kau saya. cerita yang kena Kedua-duanya tombak kemana itu, ini? Kau cerita yang kau cerita yang kena tombak tadi. Kau menceritakan wujud manusia, tidak wujud dari Tritunggal tadi. Karena nggak kelihatan, Oke, nggak kau bilang. berwujud, ada dalam Oke, diri tapi kau Yesus. tidak Kau mengerti. bilang, berarti yang nggak Gimana? kelihatan ini ikut kena tombak, kena tombak, yang nggak kelihatan ini. Aduh, kau bilang, dengar, Sandi, dengar, Parah kau, Dia nggak Bang. maksud dengar, dia. Bang Sandi. Nah, dengar ya. Aduh, lucu kali ku dengar kamu nih Bang. Iya, kau Sampai kau lehermu ini mempertanyakan, terbolak ya. terbalik ini kulihat. Iya, karena logikamu susah menerima. Bukan, logika Kau saya ini bilang. simpel aja Bang. Kau bilang dalam tiga Tritunggal ini ada dalam diri Yesus semua. Makanya aku bilang waktu Yesus disalib itu kena tombak Yesus, berarti dua-duanya ini, tiga-tiganya ini ikut kena tombak lah. Berarti kalau duanya ini nggak ikut kena tombak, kemana mereka berdua? Sebenarnya kebincuan ini tadi gara-gara Aduh, kemana berdua itu? semuanya ini Ya, satu. pertanyaan saya, Dengar kau ya. bilang nggak kena tombak yang dua, kemana yang dua itu larinya? Kemana? Lari kemana? Bang,
Bang, disebut saat Yesus disalibkan dikatakan dia, dengar ya, dikatakan dia Tritunggal ya Bang Sandi. Biar kau tidak bertanya Yesus itu siapa, biar kau tidak bertanya lagi. Jika kau jadi Kristen, kau tidak bertanya lagi Yesus itu siapa. Itu makanya diciptakan Tritunggal. Oh, saya nggak tanya Yesus itu siapa. Memang aku sudah tahu bahwa dia manusia yang dilahirkan Bunda Maria. Apalagi yang harus kutanya? Jadi aku kau sudah harus tahu. mengerti Tritunggal. Iya, karena kalian yang nggak tahu, makanya manusia ini bilang Tuhan Yesus lah. Sedangkan manusia ini nggak pernah mengaku dirinya akulah Tuhan atau sembahlah aku. Kan nggak ada. Dengar ya Bang Sandi, kan disebutkan Tritunggal itu banyak. Roh Kudus. Sudah aku dengar. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah. Oke. Bapa disebutkan di situ adalah Allah Bapa. Ya. Allah Lalu Putra, ada Allah Roh Kudus. Kau keliru dulu Bang. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra Bang. Iya. Tritunggal itu. Oh, berarti yang dua ini nggak Allah ya? Nggak ada Allahnya di situ yang dua ini. Makanya kau dengar dulu, jangan kau potong. Kau kalau hanya untuk aku nggak potong, hal yang gini loh Bang Sandi. Kau kalau hanya untuk berdiskusi hanya untuk menjadi lelucon. Oh tidak. Abang yang bikin lelucon ini aneh kan? Enggak, Tiga kau bilang satu. Makanya kau pahami. Di giliran ditanya kena tombak ya berarti kena tombak semua. Kan lelucon itu namanya Maksudnya yang dikatakan Tritunggal itu kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah. Iya. Oke. Bapa itu Allah Bapa. Oke Bang, ambil 3 pulpen di situ Bang, biar dibuktikan semua Bang. Jangan cerita, kalau cerita ini nggak sampai biar dibuktikan. Ambil tiga pena di situ, kok kamera kan di situ 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Iya, biar nanti tangan Vini, kau perhatikan jari Vini. Oh, oke. Mana Bapa, mana Putra, mana Roh Kudus itu? Tritunggal ini yang 3 ini jadi 1. Oke. Pakai tali, berarti 4. Pakai tali. Kalau nggak ikat pasti terlepas kan? Jangan kau paksakan omonganmu kepada bukan memaksa. Gimana dijadikan 1? Kalau yang 3 itu dijadikan 1 tanpa ikatan nggak bisa. Aku tidak ada bilang ikatan. Kau jangan menambahi kata-kataku. Aku tidak bilang ini 1 ikatan. Oke. Kau jangan kata-katamu yang kau ikutkan. Oke. Jangan paksakan kata-katamu untukku. Bang, makanya aku bilang ambil pulpen 3 di sana, apa berupa benda apa di situ 3 gitu kau gambarkan di situ. Kalau pakai jarimu saja nggak bisa dipisahkan itu jari itu. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Oke. Otakmu nggak nangkap. Aku bilang bukan kan nangkap. Ada 3. Udah. Oke, 3. Iya. Silakan. Aku bilang 3, ada 3. Aku tidak bilang 1 ikatan. Kalau aku bilang 1 ikatan, kau bilang mana talinya? Oke, di situ nggak pakai tali kan? Oke, 3. Oke, silakan. Tunjukkan terus jarimu itu. 3. Sebut. Bapak. Pakai matamu untuk melihat ya. Oke. Jarinya. Pakai matamu, pakai otakmu. Oke, aku lihat. Oke, jarimu sendiri nggak lihat gimana? Kau lihat diam. Sudah. Dinyatakan Tritunggal itu supaya menyatakan yaitu Allah itu 1. Udah. Oke. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Udah. Kenapa dibilang Bapa? Supaya kau tahu Roh Kudus dan Putra ini itu kemana arahnya. Silakan. Ya. Udah. Disebut kau mengakui tadi bahwasanya Yesus itu adalah Roh Kudus. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus, iya kan? Iya atau enggak? Lanjut dulu, aku bilang iya di situ. Lanjut. Kau mengakui bahwasanya Yesus itu putra dari Allah Bapa. Oke. Bapa ini itulah Allah Bapa. Oke. Mereka ini disatukan karena ini
mereka ini adalah satu, yaitu Allah itu sendiri. Diwujudkanlah dia dalam bentuk Yesus. Itu belum hilang itu masih ada 3 itu kalau di 1. Itu kan nggak masuk ke 3 itu. Kau tidak boleh samakan yang Bapa ini dengan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana kau menyamakan seorang Bapa dan Putra? Oke. Terus yang kedua, yang duanya itu kemana gitu? Duanya ini itulah Roh Kudus dan itulah Putra dari Allah Bapa ini tadi. Oke. Roh Kudus inilah yang diturunkan, diutus oleh. Oke, jadi satu berarti ada dalam diri Yesus kan? Oke. Bukan gimana dalam ini? Jangan potong-potong. Di dalam diri Yesus sudah itu 3. Berarti kalau bukan dari diri Yesus itu berarti itu masih 3. Dalam diri Yesus. Beda fungsi Bang. Beda fungsi. Tunggu Mbak. Ini biar di dalam diri Yesus itu Putra dan Roh Kudus. Udah. Oke. Jadi jangan kau sebutkan bahwasanya Yesus itu adalah Allah Bapa secara wujud manusianya, tidak. Karena kalau kau sebutkan itu nanti timbul pemahaman kau Yesus ditombak. Oke, memang kalau nggak ada, kenapa kalian bilang Yesus itu Tuhan? Kalau memang nggak ada itu. Geleng-geleng kau. Kan udah dijelaskan. Kan gini. Geleng-geleng. Kau nggak mengerti udah dibilang konsep ketuhanan. Kalian yang nggak paham. Seperti apa? Jangan ngarang. Noise siapa Bang Sandi noise? Dengar Sandi, kau paham nggak? Bang Sandi, benerin dulu noise Bang Sandi. Iya. Oke. Nah, ada. Udah. Konsep ketuhanan menurutmu seperti apa? Dasarnya itu dulu pertanyaan. Konsep ketuhanan menurutmu itu? Nggak ada konsep-konsep lagi. Kalau dibilang 3 Tritunggal ini, kalian ini menyampaikan yang nggak benar. Ya. Kau berarti kau tidak ngerti arti konsep ketuhanan. Bagaimana kita panjang menjelaskan tentang kamu ketuhanan? Bilang 3 Tritunggal, aku ngerti. Tapi kalian ini 3 ini jadi satu. Berarti ada dalam diri Yesus. Berarti Yesus kena tombak, ikutlah kena tombak ini. Hilang Mbak Rosari. Kau pertanyaanmu gini, bukan gini. Oke, terus Bang. Nggak ada sudah yang bantu lagi kamu. Tinggal kamu sekarang yang belum tumbal. Iya, tetap aku berurusan sama. Konsep ketuhanan menurutmu itu seperti apa? Ya gini loh Bang. Bagaimana konsep ketuhanan menurutmu bagaimana? Oke Bang. Saya mengikuti perintah Yesus, tapi aku tidak menuhankan Yesus. Itulah konsep ketuhanan saya. Karena Yesus memperingati, mengasih arahan. Itu kau menjelaskan tentang Yesus bagimu. Yang tanya itu. Terus apa konsep apa lagi? Gak ada konsep-konsep. Ya, kalau konsep Tritunggal ini, kau bilang 3. Pengertian. Oh, yaudah gini, biar ku sederhanakan pertanyaannya. Pengertian ketuhanan menurutmu apa? Gini loh Bang, menurut pengertian saya ketuhanan menurutmu apa? Oke, menurut saya ketuhanan saya, Yesus mengatakan perkataan itu untuk mengenal Bapaknya. Jangan kata disembah. Yesus, saya nggak bisa mengambil dari kataku sendiri. Aku mengikuti perkataan Yesus. Ngapain aku ngarang? Aku nggak mau ngarang. Lucu kali kau. Kamu yang tanya kau dulu. Arti ketuhanan di dalam pikiranmu, apa? Itu Tuhan Allah. Jangan kau bilang kata Yesus. Tuhan Allah. Iya, Tuhan Allah. Tuhan Allah. Arti ketuhanan Tuhan Allah. Bagaimana mungkin kok kalau dibilang tadi, arti ketuhanan itu apa? Pengertian ketuhanan itu apa? Itu yang mau Bang, kalau kamu kasih paham saya itu kasih paham yang benar Bang. Kamu sendiri ini kamu tidak tahu apa yang kamu ucap nih. Iya, kamu nggak ngerti apa yang kamu ucap Bang. Yang kutanya, arti ketuhanan itu apa bagimu? Arti ketuhanan bagimu itu apa?
Ya arti ketuhanan saya tidak tahu semuanya hal itu Bang. Yang ku tahu Tuhan Allah saja Bang. Iya, aku mengenal satu-satunya Allah itu karena dari perkataan Yesus. Ya, itu saja Bang. Gak ada frekuensi-frekuensi yang lain-lain. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus rupanya? Oke, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Ya. Tidak ada yang mengenal Bapakku tanpa melalui aku. Hah? Allah kebenaran enggak? Allah? Iya, memang Allah kebenaran. Iya, kebenaran. Dari mana Bang Sandi menjelaskan Allah itu kebenaran? Dari Yesus, perkataan Yesus. Abang dari mana? Dari hasil ngarang. Yesus menyatakan Allah itu adalah kebenaran. Iya, Yesus yang mengatakan. Iya. Yesus mengatakan Allah itu kebenaran gitu. Oh, memang kalau dilihat memang Allah itu kebenaran dia, sebab Yesus itu mengarahkan kita untuk mengenal Allah Bapa. Satu-satunya yang disembah adalah Allah Bapa, bukan Yesus. Kapan Yesus ngaku dirinya untuk disembah? Coba. Ikutlah akulah jalan kebenaran, akulah jalan menuju kebenaran. Sama ayatnya. Kebenaran itu tersebut. Sama ayatnya kayak gimana tuh? Iya. Bang, Ya, kamu itu sembah jalan, Bang. Bukan sembah tujuan. Tidak. Iya. Kamu sembah jalan, Bang. Iya. Iya, aku oke, aku sembah jalan. Bagaimana aku bisa sembah tujuanku kalau aku tidak melalui jalannya? Hah? Aku ikuti jalannya. Iya kan? Iya. Aku ikuti jalannya. Berarti abang macet di jalan, gak sampai tujuan itu, karena abang batasnya di jalan gitu. Kenapa kau bilang aku macet di jalan? Jangan kau bilang aku macet di jalan. Kalau kamu sembah jalan gimana sampai tujuan? Karena kamu stopnya di situ, nggak ada lagi apa gitu. Aku sembah jalannya, aku ikuti jalannya karena aku tahu dia itu jalan kebenaran. Jadi aku ikuti, dia itu aku ikuti, dia sebagai jalan supaya aku sampai tujuannya. Itu dia. Jadi wajar aku menyembah dia. Oke. Di mana di situ Yesus sembahlah aku karena aku adalah jalan. Yesus bilang ikutlah aku karena aku jalan kebenaran. Seharusnya diikuti, bukan disembah. Dengar ya Bang Sandi. Iya. Ku ikuti sepenuhnya, ku ikuti semuanya yang dari jalan tadi ya. Karena aku yakin itu adalah benar. Iya kan? Udah. Karena aku yakin itu adalah kebenaran, makanya aku sembah. Aku berarti tetap sembah jalan. Kecuali Yesus itu sembahlah aku, biar kalian itu tahu jalan tujuan kalian. Itu baru masuk. Sebab Yesus tidak mengatakan dirinya di situ, gimana mau sembah? Aku tetap meyakinkan bahwasanya aku mengikuti sepenuhnya Yesus jalan kebenaran. Udah aku ikuti, makanya aku menyembah dia. Menyembah dia. Yang suruh sembah Yesus ini siapa? Kan ngarang kamu kan? Imanku yang menyuruh, imanku, karena aku yakin itu imanku yang menyuruh. Menyuruh nyembah jalan gitu. Sampai ke tujuan. Oke. Imanmu itu mengarahkan untuk menyembah jalan gitu, bukan tujuan. Kau jelaskan jalan itu adalah Yesus. Kau jelaskan, jangan nanti kau bilang jalan macam yang kau bilang jalan aspal. Kalau kau mau ketemu Bapaknya Yesus, kau harus ikuti perintah Yesus biar kau itu sampai tujuannya yang Yesus tunjukkan, yang Yesus arahkan, bukan kau sembah Yesus. Kau mau sampai kepada Allah Bapa, kau harus ikuti jalan Yesus. Yesus sebagai jalan menuju Allah Bapa. Kan di situ Yesus sembahlah aku. Tidak ada kan?
Tidak ada. Yesus bilang, ikutlah aku. Iya, karena aku adalah jalan kebenaran. Ikutin, tapi bukan dia suruh menyembah, bukan disuruh kita menuhankan. Gimana kalian? Ini ngarang kan? Dari mana kalian menuhankan gitu? Kenapa aku menuhankan? Karena aku melihat segala kebenaran yang ada di Allah Bapa itu terbentuk dari Yesus itu sendiri, nampak dari jalan yang dibentuknya. Oke, tapi di situ di mana Yesus sembahlah aku karena aku sembahlah aku biar kalian tahu jalan ke Bapakku. Di mana Yesus mengatakan di situ? Aku tidak bilang. Hanya perkataannya. Kita itu harus mengikuti ajaran Yesus biar kita mengenal Bapaknya di sana gitu. Bukan sembah Yesus. Berarti macet di tengah jalan. Abang ini macet di tengah jalan, Bang. Nggak sampai tujuan, Bang. Iya, sembahlah. Yesus membilang sembahlah aku. Oke, aku tidak bilang itu. Tapi aku ikuti omongan Yesus. Ikutlah aku karena aku adalah jalan kebenaran. Karena dia jalan kebenaran, aku bersembah. Ya, aku bersembah kepadanya. Dialah jalan kebenaran. Karena dia itu adalah memang utusan Allah. Gimana nya? Yesus disembah apa ikut ajarannya? Aku menjadikan diriku mutlak menyembah Yesus sebagai jalan kebenaran menuju Allah. Tidak ada boleh membantah omongan untuk diriku sendiri. Oke. Jadi pertanyaan saya di mana Yesus mengatakan di situ sembahlah aku sebab aku ini jalan biar sampai ke Bapakku. Di mana itu? Yesus bilang, Yesus bilang terus dari tadi Yesus bilang. Ya. Oke. Iya, Yesus ikutlah aku karena akulah jalan kebenaran. Udah, imani berdasarkan imanku, ku imani Yesus itu adalah jalan kebenaran, segalanya sepenuhnya adalah kebenaran. Makanya aku menyembah Dia. Oke. Kamu di situ, Bang. Ya, kamu mengikuti apapun perkataan Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh kamu untuk menyembah Yesus? Apakah Yesus pernah mengaku dirinya sembahlah aku? Imanku, kepercayaanku yang memaksaku untuk menyembah Yesus Kristus. Itu termasuk sesat apa enggak, Bang? Bang, itu termasuk sesat apa enggak? Yang Yesus tidak perintahkan kau lakukan itu, Bang. Sesat, Bang. Dengar ya. Iya Dengar sesat. Ya. Yesus tidak mengatakan itu. Kau niru-niru gitu, ngarang bebas, berarti kau sesat, Bang. Kenapa aku bilang itu tidak sesat? Karena aku sudah meyakini Yesus itu jalan kebenaran. Yesus siapa kalau memang bukan sesat, Bang? Bang, Yesus itu Roh kalau Kudus, memang bukan sesat, Allah Bapa. Balik-balik jadinya ke situ kan balik-balik juga nya ke situ kan. Hah? Yesus itu siapa? Bang Sandi tanya lagi. Nah, kenapa? Berarti Yesus aku kebalik lagi. Berarti Yesus tadi waktu ditombak berarti yang dua ini ikut tombak kan? Berarti putar-putar di situ-situ aja ini. Bang Sandi bilang Yesusnya kan? Bang Sandi bilang Yesusnya kan? Iya kan? Yang ditombak itu siapa? Yesusnya kan? Ya udah, Yesusnya secara wujud manusia. Berarti yang dua ini tak ikut tombak. Oke. Kalau memang yang dua ini nggak ikut tombak, kemana mereka berdua kabur? Kemana? Roh Kudus tadi naik ke surga, tinggal di dunia ini wujud Yesus tadi sebagai manusia. Di mana kamu tahu bahwa Roh itu ke surga? Di mana? Di mana? Kamu tahu bahwa Roh itu ke surga, larinya ke surga. Siapa yang kasih tahu? Aku enggak. Udah dengar ya. Aku tidak bisa pastikan di mana ayatnya tertulis. Itu ngarang namanya. Kalau nggak tahu pasti berarti ngarang itu. Nggak boleh. Dengar. Pernah nggak Bang Sandi mendengar di dalam ajaran Kristen bahwasanya Yesus mati dan disalibkan dan naik ke surga? Pernah nggak dengar itu? Yesus mati disalibkan dan dia naik karena telah menyelamatkan dosa manusia, katanya. Pertanyaan saya, Yesus mati berarti tadi kan yang tiga ini jadi satu dalam diri Yesus, berarti ikut matilah.
Ikut mati kan? Kan tadi Bang Sandi bertanya, udah Tritunggal itu apa? Kan itu. Udah. Iya. Ku jelaskan, Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah. Allah Bapa itulah Bapa. Udah. Allah itulah satu Bapa. kan? Udah. Ya, nah. Putra itu dijelaskan Yesus adalah Putra Allah Bapa. Allah semua gitu. Dia Putra Allah Bapa. Udah? Iya. Yesus adalah Roh Kudus. Di dalam diri Yesus dia ada Roh. Tanya sama Bang Sandi, bisa nggak roh disalibkan? Kutanya. Oke. Berarti tadi dalam diri Yesus ini ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau memang waktu Yesus itu ditombak, dua ini nggak ikut kemana yang dua ini? Kalau bukan kena tombak. Sekarang gini, pertanyaanku tadi belum Bang Sandi jawab. Iya, ini jawabannya. Ini jawabannya sudah kan kamu Sandi, bilang 3. Bang Sandi lihat enggak roh itu disalibkan? Bang Sandi lihat enggak roh itu disalibkan? Oke. Tidak dilihat. Apa? Tidak dilihat. Bapak itu ya udah, kemana? Kalau Bang Sandi berani bilang roh itu tidak dilihat disalibkan, jangan bilang berarti yang disalibkan ada dalam diri Yesus semua, nggak ada yang lihat, baik pun Bapa atau Roh Kudus ini nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu. Ada dalam diri Yesus semua. Itu ikut tombak itu, Bang. Ketika Yesus disalibkan, rohnya naik. Tombak, Bang. Setelah Yesus itu disalibkan, ditombak, di situ dijelaskan bahwasanya rohnya itu naik. Bang Sandi dengan Bang Roh Kudus ya. Kebetulan baterai saya tinggal 15% ya, jujur gitu. Kemungkinan akan habis baterai gitu. Bisakah Anda ambil kesimpulan? Mungkin dikasih waktu 2 menit gitu. Nggak ada gini Ustaz, nggak akan ada kesimpulan ini jika pola pikirnya tetap dia menekankan bahwasanya tidak yang disalibkan makanya itu, abang itu sabar Bang Sandi biar kita kasih Bang Roh Kudus waktu 2 menit sampai 0131 tempat saya, dia ngomong 2 menit, habis itu Bang Sandi 2 menit biar adil. Oke. Nah, silakan. Jadi Bang Sandi, kan sudah dijelaskan Tritunggal tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dijelaskan bahwasanya di dalam yang 3 ini itu satu. Karena itulah memang di dalam yang 3 ini tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa itulah Allah Bapa. Yesus adalah Putra Allah Bapa, dan Yesus adalah Roh Kudus yang diutus, memang disematkan di dalam dirinya. Itu adalah Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, udah. Bisa nggak Bang Sandi ini melihat Roh Kudus, melihat Roh? Tidak. Jadi yang disalibkan itu adalah wujudnya Yesus itu tadi sebagai manusia. Ya, jadi kesimpulannya adalah imani saja. Jika kau imani saja, lakukanlah yang memang diajarkan. Bagaimana Bang Sandi bisa menjadi Kristen jika Bang Sandi tidak ke gereja? Nanti Bang Sandi bilang lagi, di mana tertulis ada di sini? Udah selesai Kristen bicara? harus ke gereja. Oke, silakan Bang Roh Kudus, ditutup dulu mic-nya. Juga Bang Sandi mungkin bisa 2 menit juga ya, biar adil ya. Silakan. Tadi dia mengatakan
Tiga Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti yang tiga ini ada dalam diri Yesus. Ya, ada dalam diri Yesus. Makanya aku bilang kalau memang yang dua ini gak terpisah, berarti kalau memang benar mereka ada dalam diri Yesus itu, berarti waktu Yesus ditombak berarti dua ini kena tombak. Katanya Roh Kudus ini terbangnya ke surga. Yang kutanya tadi, Bapa ini terbang ke mana gitu loh. Iya. Itu aja. Ya. Pertanyaan saya, Bapa ini kemana? Dia sudah mengatakan tadi bahwa Roh Kudus itu terbang ke surga. Terus Bapa ini terbang kemana gitu. Iya, kok kedua-duanya ini kalang kabut gitu. Kok bisa cari tempat aman gitu loh. Bang Roh Kudus itu penutupan Bang Sandi juga dua habis ini saya turunkan dua-duanya karena baterai saya hampir habis gitu. Oke. Silakan Bang Sandi ditutup kesimpulannya seperti apa. Kalau dari Bang Roh Kudus imani saja, dari Bang Sandi. Nah, kalau dari saya, memang saya bukan mengimani saja, tapi aku tahu dari dasarnya itu aku tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Baik, satu percaya, tetap tidak percaya Yesus itu Tuhan. Terima kasih. Oke Bang Sandi, Bang Roh Kudus, mungkin besok Anda bisa naik lagi berdua, kita sambung besok gitu ya. Kebetulan baterai saya udah habis dan juga di tempat saya udah jam 1:30 malam gitu. Jadi boleh kita lanjut besok ya. Oke. Oke, terima kasih Bang Sandi dan Bang Roh Kudus. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Bang Sandi. Iya, sampai subuh ya teman-teman. Kalau kita biarkan itu nggak kelar-kelar itu. Yang satu kesimpulannya imani saja, yang satu Bang Sandi ya kesimpulannya Yesus bukan Tuhan. Ya sudah ya, pun juga ya di tempat saya udah 1:30 malam. Terus juga di TikTok masih ada 14.000 orang gitu ya. Teman-teman semuanya kita akan tutup dengan doa. Tapi sebelum itu saya ajak baca Quran ya. Seperti biasa kita baca Quran untuk apa? Mengambil berkah dan kebaikan dari Al-Quran. Oke? Ya kawan-kawan semuanya. Saya berterima kasih kepada pemberi gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda yang telah memberi gift. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas berlipat-lipat, amin ya rabbal alamin. Dan ya teman-teman semuanya, saya juga berterima kasih kepada Ahlus Shadaqah yang telah mengirimkan sedikit hartanya untuk para hafiz Quran ya. Jadi ya teman-teman, program kita itu memelihara Al-Quran di generasi ke depan dengan cara membelikan mushafnya ya secara gratis, kita bagikan di ponpes-ponpes, terus juga di TPQ dan di yayasan gitu.